KPU menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Partai Prima karena dilakukan melalui jalur-jalur hukum yang ditentukan. Tapi begitu dilewat jalur pengadilan negeri, itu kan sejak awal KPU sudah menyatakan bahwa dalam pandangan KPU ya, pengadilan negeri tidak punya kompetensi atau tidak punya otoritas, nggak punya wewenang untuk memeriksa perkara ini. Tapi ketika hakimnya mempertimbangkan dan memutuskan bahwa kami punya wewenang, ya kita kan menghormati putusan pengadilan sehingga lanjut ke pemeriksaan pokok perkara yang akhirnya putusannya di permohonan atau gugatannya Partai Prima dikabulkan dan jadi ada bandingnya. Nah, ini kan sikap berikutnya kan, artinya begitu dikabulkan berarti kan KPU kalah. Apa respon atau reaksi KPU? Ya KPU menyatakan banding. Tidak sampai di situ aja Mbak. Ternyata Partai Prima ini yang jalur PT UN yang katakanlah tidak diterima atau ditolak di PT UN itu mengajukan PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oh jadi udah sampai ke PK ya Pak ya? Proses. Semua jalan yang jadi teman-teman Prima ini mengajukan PK juga yang jalur PT UN tadi gitu. Mau nggak mau kan KPU juga harus menyiapkan itu istilahnya kontra memorinya kan untuk peninjauan kembali ke Mahkamah Agung gitu. Jadi kami ini istilahnya ya, kalau melalui jalur hukum lewat peradilan kami masih berhadapan-hadapan lewat dua jalur ini. Satu jalur yang PT UN lanjut ke peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Di sisi lain yang jalur peradilan negeri gugatan perdata ini juga masih akan lanjut melalui pemeriksaan upaya hukum banding. Tapi selama banding ini apakah proses perjalanan untuk menuju pemilu itu tetap dilaksanakan Mas, atau jadinya ada sedikit terhenti dan jadinya isu mengenai penundaan pemilu ini jadinya lahir lagi gitu? Ya, kalau KPU tetap on the track ya, artinya tetap menjalankan kegiatan-kegiatan kepemiluan. Sebagai contoh misalnya begini, sampai dengan putusan itu terbit atau diucapkan tanggal 2 Maret itu situasinya satu, sedang ada kegiatan pemutakhiran data pemilih baik di dalam maupun di luar negeri yang itu dilakukan mulai 12 Februari sampai 14 Maret. Jadi KPU dalam kondisi masih firm bahwa pemilu jalan terus sesuai jadwal ya? Sesuai jadwal, sesuai tahapan. Karena apa? Dasar KPU berjalan ini kan diantaranya selain tadi ya yang pokok-pokok ya, asas konstitusionalitas bahwa pemilu itu harus dikerjakan tiap 5 tahunan, kemudian durasi tahapan yang diatur di undang-undang maupun dalam peraturan KPU, legal standingnya masih tetap berlaku dan punya kekuatan hukum. Makanya KPU tetap bekerja untuk menjalankan itu. Dan saya kira klarifikasi dari Mas Rifai dan juga teman-teman pengurus Partai Prima kan jelas, maksudnya bukan untuk menunda pemilu, maksudnya itu perlu durasi waktu untuk supaya kemudian bisa jadi peserta pemilu gitu. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019. Sehingga ya kita terus saja dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini dan bahkan kemudian kalau mau ini karena ini salah kamar ya diabaikan aja. Kalau sudah naik banding kalah lagi diabaikan aja, karena ibarat begini, saya memutus nih Pak Mahfud harus mengembalikan tanah kepada Pak Andin Sufihara dengan alamat Jalan Jati nomor 326 sertifikat nomor sekian. Ternyata tanah dengan sertifikat nomor itu bukan ada di Jalan Jati, tapi ada di Jalan Pisang, jauh. Nah itu kan bisa dieksekusi. Sama dengan itu.